everybody. How are you today? I hope you in a good condition. Okay, before we start our interview, let me introduce myself. My name is Bahir Muhammad Nabil Maksum. People call me Bahir. Now I am 11 years old. I am a student at Fast Islamic School Elementary School in a sick class. I live at Kedaton Mondokan Tuban. Now let's interview with our amazing speaker. Assalamualaikum Bu. Kali ini saya berada di Desa Kedaton, Mondokan Tuban. Bersama saya sudah ada Ibu Naila Fariha. Beliau adalah tokoh masyarakat yang ada di desa ini. Selamat sore Bu. Berkaitan dengan kearifan lokal, kebiasaan atau budaya apa yang dari dulu hingga sekarang masih ada di Dukuh Kedaton ini? Kebudayaan yang dari dulu mulai dari nenek moyang sampai sekarang masih ada, yaitu manganan atau tradisi sedekah bumi. Bisa dijelaskan apa itu sedekah bumi? Sedekah bumi itu semacam doa bersama yang dilakukan oleh masyarakat Kedaton ini, yang biasanya dilakukan setelah panen ketiga setiap tahunnya. Yang biasanya itu harinya itu sudah pasti, yaitu hari Senin dan hari Kamis, karena di sini di Kedaton ini ada 2 kali manganan atau sedekah bumi, yaitu di kuburan barat untuk hari Senin dan di kuburan timur hari Kamisnya. Yang melaksanakan ini yaitu semua masyarakat Kedaton yang mempunyai ahli kubur di kuburan tersebut. Ada juga yang dari masyarakat luar Kedaton, biasanya dari masyarakat Mondokan, Dukuhan, bahkan ada yang dari Perkun. Apa saja Bu kegiatan yang dilakukan dalam rangkaian sedekah bumi? Kegiatan yang dilakukan biasanya yaitu sehari sebelum acara tersebut dimulai, ada babat tanah atau babat alas istilahnya orang sini, yaitu seperti pembersihan makam, baik itu makam barat maupun makam timur. Yang melaksanakan yaitu seluruh masyarakat Kedaton sini. Untuk selanjutnya yaitu pada malam harinya sebelum acara tersebut dimulai, ada acara Khatmil Quran. Khatmil Quran ini biasanya dilaksanakan setelah maghrib sampai khatam, biasanya sampai jam 12 malam. Untuk yang khataman tersebut yaitu biasanya kaum laki-laki, baik itu bapak-bapak maupun para pemuda maupun anak-anak yang biasanya sudah bisa membaca Al-Quran. Selanjutnya untuk di pagi harinya yaitu ada acara kirim doa bersama atau tahlil bersama yang akan dilaksanakan sekitar jam 10 siang, jam 10 pagi. Nah, biasanya para masyarakat, khususnya ibu-ibu, itu membawa semacam berkatan atau nasi di ember seperti itu. Nah, uniknya yang dari sini yaitu untuk makanan yang ada di ember itu tidak pernah menghilangkan yang namanya sayur kluwek. Sayur kluwek itu semacam sukun tapi yang ada bijinya. Apa kakak tahu? Tahu. Nah, sayur kluwek itu katanya masyarakat sini meyakini kalau supaya di tahun kedepannya panen-panen selanjutnya itu luweh-luweh atau lebih-lebih rezekinya. Nah, selain itu juga ada yang namanya ikan panggang atau ikan hasil laut. Meskipun biasanya masyarakat sini ada yang memakai ayam atau telur atau tahu dan yang lainnya, tapi tidak pernah meninggalkan yang namanya ikan laut. Nah, kata mbah-mbah dulu tujuannya yaitu supaya rezeki yang didapat selanjutnya akan meluber-luber seperti air laut yang tidak akan pernah surut, seperti itu. Dan biasanya ada jajanan yang khas di manganan tersebut, yaitu jajan yang dari dulu sampai sekarang itu masih ada, seperti rengginan itu yang harus ada, kucur sama tape dan juga pisang itu yang harus ada di dalam ember tersebut. Nah, setelah acara tahlilan nanti selesai, berkatan tersebut dibagi lagi, dibawa pulang.
Saya sebagai generasi muda juga ingin menanyakan bagaimana caranya melestarikan tradisi yang luar biasa ini agar ini tidak hilang oleh zaman. Nah, pertanyaan yang bagus. Sebagai generasi muda, seharusnya yaitu ketika ada acara seperti ini, ikut serta. Misalnya pas waktu malam sebelum acara kan ada khatmil Quran. Nah, itu kalau sudah bisa membaca Al-Quran, bisa ikut membaca Al-Quran di situ. Terus ketika siang harinya ada acara tahlil, ketika misalnya pas waktu tanggal merah atau apa pas libur, bisa ikut di situ supaya nantinya bisa ikut serta sampai selanjutnya, sampai kan generasi penerus. Oh iya Bu, di desa ini kan banyak sekali pendatang yang baru seperti saya. Semisal ada pendatang yang tidak sepaham dengan tradisi budaya tersebut, bagaimana pendapat Ibu sebagai tokoh masyarakat menyikapinya? Baik. Dulu saya memang bukan asli sini. Dulu saya sempat mikir seperti ini. Kok ada acara semacam ini, ada acara manganan sedekah bumi. Kok terus saya mikir seperti ini. Oh, setelah saya lihat-lihat ternyata acara ini itu bagus, sesuai dengan keyakinan saya. Kan malamnya kita khatmil Quran, itu juga ada sisi positifnya. Untuk yang siangnya tahlil atau kirim doa ahli kubur. Nah, itu juga kan ada sisi positifnya juga. Nah, akhirnya saya sebagai pendatang ikut karena itu menurut saya positif. Nah, ketika ada pendatang baru yang tidak sesuai dengan keyakinan tersebut, ya setelah kita ajak, kita perkenalkan dengan tradisi tersebut, tapi ternyata tidak sesuai dengan keyakinannya, ya dibiarkan saja daripada nanti tidak rukun. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Bu atas semua penjelasannya. Sangat menarik sekali buat kami generasi muda. Kearifan lokal iku kudu dijaga lan dilestarikno. Karena iku kelebu pusaka budaya. Sangka ajaran leluhur kita sinau cara urip rukun karo alam. Kesrawangan karo tangga lan ngurmati nilai luhur. Ayo padha muri-muri kearifan lokal supaya kita bisa mengukir masa depan kang luwih mulya. Mlaku-mlaku nang tepi kali diiringi angin semilir sore. Kearifan lokal aja nganti mati. Warisan leluhur kudu dijaga selawase. Matur nuwun Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.